Jenazah pemilik PT Jarum Michael Bambang Hartono telah tiba di Rembang, Jawa Tengah untuk dimakamkan pada Rabu 25 Maret hari ini. Sejumlah karangan bunga dari berbagai kalangan seperti pejabat hingga pengusaha tampak berjajar di jalan masuk pemakaman. Tak hanya keluarga, prosesi pemakaman terhadap Bambang Hartono juga dihadiri oleh para karyawan. Sebelumnya, jenazah Bambang Hartono diberangkatkan dari Gor Jarum Kudus setelah disemayamkan selama 3 hari. Selengkapnya mengenai prosesi pemakaman Bambang Hartono akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Maska Hausan. Selamat siang, Maska. Bisa dilaporkan seperti apa prosesi pemakaman terhadap Bambang Hartono di Rembang? Baik rekan Siska dan juga Tribuners, selamat siang. Saya laporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang berada di kompleks pemakaman keluarga Jarum yang berada di Dukuh Godo, Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, di mana baru saja berlangsung upacara pemakaman terhadap jenazah dari Chairman PT Jarum, Michael Bambang Hartono. Dan sejak pagi, sejak pukul 7, area pemakaman sudah tampak dijaga ketat oleh beberapa petugas Satuan Pengamanan atau Satpam, dan area jalan di dalam makam keluarga Jarum tampak dipenuhi oleh ratusan karangan bunga dan juga puluhan janur kuning yang ditata berjajar menyerupai terowongan. Dan karangan bunga sendiri berjajar mulai dari gerbang pemakaman sampai ke titik pemakaman yang berjarak kurang lebih 200 meter. Kiriman karangan bunga berasal dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, pejabat publik, pengusaha, hingga organisasi kemasyarakatan dan juga lembaga pendidikan. Dan untuk diketahui mulai pukul 9 pagi tadi, gelombang pelayat sudah berdatangan ke area makam keluarga Jarum, termasuk rombongan dari Kudus yang menumpangi sekurangnya 10 bus besar rombongan Lelayu, dan disusul oleh keluarga dari mendiang Michael Bambang Hartono yang secara bergantian datang mulai pukul 9. Sampai akhirnya jenazah dari Michael Bambang Hartono tiba di Rembang di pemakaman keluarga Jarum pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Diiringi oleh kawalan ketat dari aparat keamanan dan juga pihak keluarga. Untuk diketahui, Michael Bambang Hartono sendiri meninggal dunia di Singapura pada 19 Maret lalu, kemudian disemayamkan di Grand Haven, Jakarta, sebelum kemudian jenazahnya dibawa ke Gor PT Jarum, Kabupaten Kudus, dan disemayamkan selama 3 hari di Kudus, mulai tanggal 22 hingga 25 Maret ini. Dan pagi hari tadi, jenazah Michael Bambang Hartono yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia ini tiba di pemakaman keluarga yang berada di Kabupaten Rembang, dan ada selain pihak keluarga dan juga sejumlah pejabat daerah yang tampak berada di lokasi pemakaman, hadir juga ribuan karyawan dari pabrik Jarum yang datang secara bergantian, termasuk para karyawan dari pabrik Jarum SKT Rembang yang kompak datang mengenakan pakaian putih, dan kebanyakan mereka yang bekerja di pabrik Rembang datang ke area pemakaman mengendarai sepeda motor. Dan prosesi pemakaman dimulai pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, dimulai dengan upacara pemakaman, kemudian mulai pukul 11 tadi langsung dilakukan prosesi pemakaman. Dan upacara pemakaman hingga prosesi pemakaman itu sendiri berlangsung eksklusif dan tertutup hanya untuk kalangan keluarga, tamu undangan dan juga karyawan. Adapun awak media yang meliput hanya diberi area pembatasan area di depan tenda tamu undangan. Di area pemakaman sendiri memang disediakan 2 tenda putih berukuran besar yang digunakan bagi para peserta upacara pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Michael Bambang Hartono. Demikian rekan Siska, kami laporkan dari Rembang. Baik, selain dari keluarga dan juga karyawan, apakah Anda melihat ada tokoh-tokoh penting ataupun pejabat yang turut hadir dalam prosesi pemakaman tersebut, Maska? Baik rekan Siska dan juga Tribuners, di area pemakaman keluarga Jarum ini yang berada di Rembang, selain pihak keluarga dan juga karyawan dari Jarum, memang terkonfirmasi ada beberapa pejabat
publik daerah yang ikut hadir dalam upacara pemakaman ini. Di antaranya yang sudah transformasi adalah Sekda Rembang dan juga Wakapolres Rembang. Namun secara pasti memang pemakaman ini dilakukan secara tertutup. Adapun mobil dari para tamu undangan langsung parkir di samping area eksklusif yang berada di dekat tenda putih tempat titik lokasi pemakaman yang tertutup bagi awak media maupun masyarakat umum, sehingga memang sangat terbatas untuk melakukan pengamatan terhadap tokoh-tokoh yang hadir dalam pemakaman hari ini. Namun yang jelas tadi ada beberapa unsur manajerial dari PT Djarum sendiri, para karyawan, dan juga pejabat daerah yang terkonfirmasi hadir dalam upacara pemakaman hari ini. Demikian rekan Siska. Baik, terkait dengan sosok Bambang Hartono sendiri tentu ini menuai banyak pertanyaan dari masyarakat tentunya, dan ini menuai sorotan. Lalu seperti apa sosok dari Bambang Hartono sendiri di mata para karyawannya, Mas Ka? Baik, rekan Anska dan juga Turbiners, tadi kami sempat mewawancarai salah satu karyawan dari PT Djarum yang hadir, yaitu Ahmad Nur Fakih Rosyidi, yang juga merupakan sekretaris dari pimpinan unit kerja atau PUK SPSI RTMM, Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Djarum Rembang. Menurutnya seluruh karyawan dari Djarum merasakan kehilangan yang mendalam karena almarhum Michael Bambang Hartono dikenal oleh para karyawannya sebagai pemimpin yang peduli dan egaliter, tidak membedakan kasta dari karyawan-karyawannya. Bahkan menurutnya karyawan di level paling rendah pun tetap mendapatkan penghargaan dari mendiang Michael Bambang Hartono tanpa adanya diskriminasi. Fakih sendiri menjelaskan bahwa meski tidak semua karyawan bisa hadir karena keterbatasan tempat, tapi seluruh karyawan mendoakan mendiang Michael Bambang Hartono agar yang bersangkutan bisa mendapatkan jalan yang terbaik dan keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan ketambahan. Fakih sendiri yang sudah selama 25 tahun bekerja di PT Djarum mengatakan merasakan langsung peran dari mendiang Michael Bambang Hartono terhadap kesejahteraan para karyawan, termasuk oleh para karyawan menurutnya sering mendapatkan bonus, bahkan para putra-putri dari karyawan Djarum juga banyak yang mendapatkan beasiswa pendidikan dari sosok orang terkaya di Indonesia tersebut. Demikian dengan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Mas Kahausan melaporkan terkait prosesi pemakaman terhadap pengusaha Bambang Hartono di Rembang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.
Sejumlah karyawan PT Jarum turut hadir dalam prosesi pemakaman pengusaha Michael Bambang Hartono di Rembang, Jawa Tengah pada Rabu 25 Maret 2026. Mereka tampak kompak mengenakan pakaian putih sebagai tanda penghormatan terakhir terhadap Bambang Hartono. Setidaknya ada 10 bus yang membawa rombongan pelayat ke area pemakaman. Prosesi pemakaman terhadap Bambang Hartono digelar di area makam keluarga Jarum di Desa Punjul Harjo, Kecamatan Rembang. Ada 2 tenda besar yang dipersiapkan untuk keluarga dan karyawan yang mengikuti prosesi pemakaman. Adapun prosesi pemakaman terhadap jenazah Bambang ini berlangsung eksklusif bagi para pelayat. Awak media hanya diperkenankan melakukan peliputan di luar tenda. Seorang karyawan bernama Ahmad Nur Fakir Roshidi mengungkapkan rasa kehilangan yang mendalam atas kepergian atasannya tersebut. Sekretaris Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Jarum Rembang tersebut mengatakan, almarhum merupakan sosok yang sangat peduli dan tak pernah membeda-bedakan. Menurut Fakih, selama 25 tahun bekerja di PT Jarum, dirinya merasakan langsung kesejahteraan yang diberikan oleh Bambang, seperti pemberian bonus hingga program beasiswa bagi anak-anak karyawan melalui program Bakti Pendidikan. Dalam rangka untuk menghadiri pemakaman Bapak Hartono, Bapak Hartono, ya memang kita sendiri merasa ada simpati lah untuk Bapak karena dia ya sangat baik sekali. Menurut karyawan semua ini bagus untuk supaya ya yang mampu memberikan lapangan kerja untuk kita. Sebelumnya Bapak sudah pernah bertemu langsung dengan almarhum atau ini juga langsung? Sebenarnya kalau bertemu sih jarang Mas ya, kan Bapak sering di Jakarta. Tapi sosok yang seperti apa pengetahuan Bapak, Pak? Kalau Pak itu orangnya rada baik. Kalau sama ya membeda-bedakan lah antara karyawan sama ini ya sudah. Walaupun kita sendiri yang paling bawah ya sudah. Tapi kita ada membeda-bedakan. Ini semuanya datang sini Pak dari berapa? Dari Mbak Rembang, Mbak Wando sama Mbak Firman Pak. Berapa karyawan Pak? Oh enggak, kalau datangnya enggak semua yang datang. Ya mungkin ada perwakilan lah dari kita semua, mungkin ya setiap ada yang 30 orang, 40 orang, siap 25. Total sampai sekitar berapa Pak kita keseluruhan? Jangan mungkin kalau ini hampir 3. Karyawan semua itu? Ya, enggak bisa datang semua kan. Memang ini terbatas, kalau datang semua kan enggak bisa. Nanti ikut upacara pemakaman enggak? Ya. Mungkin harapannya Pak doa untuk almarhum Pak? Ya, semoga diberi jalan yang baik. Nah, untuk yang ditinggalkan dan kebasannya bagi semuanya. Untuk karyawan kedepannya biar lebih maju lagi. Biar bisa buka perusahaan di mana-mana lagi. Kalau almarhum sendiri mungkin pernah memberikan entah bonus atau apa pada karyawan juga? Ya, itu sudah sering kali lah. Oh, sudah sering. Apalagi juga karyawan yang berprestasi putranya Ya, dapat senang aja. Wah, untuk karyawan walaupun karyawan itu pun anaknya pun juga misalnya untuk seperti bakti peduli pendidikan. Nah, itu dia semua. Kalau Bapak sendiri sudah berapa lama bekerja di sini? 25 tahun. 25 tahun. Jenazah pemilik PT Jarum Michael Bambang Hartono telah tiba di Rembang, Jawa Tengah untuk dimakamkan pada Rabu 25 Maret hari ini. Sejumlah karangan bunga dari berbagai kalangan seperti pejabat hingga pengusaha tampak berjajar di jalan masuk pemakaman. Tak hanya keluarga, prosesi pemakaman terhadap Bambang Hartono juga dihadiri oleh para karyawan. Sebelumnya, jenazah Bambang Hartono diberangkatkan dari Gor Jarum Kudus
setelah disemayamkan selama 3 hari. Selengkapnya mengenai prosesi pemakaman Bambang Hartono akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Maska Hausan. Selamat siang, Maska. Bisa dilaporkan seperti apa prosesi pemakaman terhadap Bambang Hartono di Rembang? Baik rekan Siska dan juga Tribuners, selamat siang. Saya laporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang berada di kompleks pemakaman keluarga Jarum yang berada di Dukuh Godo, Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, di mana baru saja berlangsung upacara pemakaman terhadap jenazah dari Chairman PT Jarum, Michael Bambang Hartono. Dan sejak pagi, sejak pukul 7, area pemakaman sudah tampak dijaga ketat oleh beberapa petugas Satuan Pengamanan atau Satpam, dan area jalan di dalam makam keluarga Jarum tampak dipenuhi oleh ratusan karangan bunga dan juga puluhan janur kuning yang ditata berjajar menyerupai terowongan. Dan karangan bunga sendiri berjajar mulai dari gerbang pemakaman sampai ke titik pemakaman yang berjarak kurang lebih 200 meter. Kiriman karangan bunga berasal dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, pejabat publik, pengusaha, hingga organisasi kemasyarakatan dan juga lembaga pendidikan. Dan untuk diketahui mulai pukul 9 pagi tadi, gelombang pelayat sudah berdatangan ke area makam keluarga Jarum, termasuk rombongan dari Kudus yang menumpangi sekurangnya 10 bus besar rombongan Lelayu, dan disusul oleh keluarga dari mendiang Michael Bambang Hartono yang secara bergantian datang mulai pukul 9. Sampai akhirnya jenazah dari Michael Bambang Hartono tiba di Rembang di pemakaman keluarga Jarum pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Diiringi oleh kawalan ketat dari aparat keamanan dan juga pihak keluarga. Untuk diketahui, Michael Bambang Hartono sendiri meninggal dunia di Singapura pada 19 Maret lalu, kemudian disemayamkan di Grand Haven, Jakarta, sebelum kemudian jenazahnya dibawa ke Gor PT Jarum, Kabupaten Kudus, dan disemayamkan selama 3 hari di Kudus mulai tanggal 22 hingga 25 Maret ini. Dan pagi hari tadi, jenazah Michael Bambang Hartono yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia ini tiba di pemakaman keluarga yang berada di Kabupaten Rembang, dan ada selain pihak keluarga dan juga sejumlah pejabat daerah yang tampak berada di lokasi pemakaman, ada juga ribuan karyawan dari pabrik Jarum yang datang secara bergantian, termasuk para karyawan dari pabrik Jarum SKT Rembang yang kompak datang mengenakan pakaian putih, dan kebanyakan mereka yang bekerja di pabrik Rembang datang ke area pemakaman mengendarai sepeda motor. Dan prosesi pemakaman dimulai pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, dimulai dengan upacara pemakaman, kemudian mulai pukul 11 tadi langsung dilakukan prosesi pemakaman. Dan upacara pemakaman hingga prosesi pemakaman itu sendiri berlangsung eksklusif dan tertutup, hanya untuk kalangan keluarga, tamu undangan, dan juga karyawan. Adapun awak media yang meliput hanya diberi area pembatasan area di depan tenda tamu undangan. Di area pemakaman sendiri memang disediakan 2 tenda putih berukuran besar yang digunakan bagi para peserta upacara pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Michael Bambang Hartono. Demikian rekan Siska, kami laporkan dari Rembang. Baik, selain dari keluarga dan juga karyawan, apakah Anda melihat ada tokoh-tokoh penting ataupun pejabat yang turut hadir dalam prosesi pemakaman tersebut, Maska? Baik rekan Siska dan juga Tribuners, di area pemakaman keluarga Jarum ini yang berada di Rembang, selain pihak keluarga dan juga karyawan dari Jarum, memang terkonfirmasi ada beberapa pejabat publik daerah yang ikut hadir dalam upacara pemakaman ini. Di antaranya yang sudah terkonfirmasi adalah Sekda Rembang dan juga Wakapolres Rembang. Namun secara pasti memang pemakaman ini dilakukan secara tertutup. Adapun mobil dari para tamu undangan langsung parkir di samping area eksklusif yang berada di dekat tenda putih tempat titik lokasi pemakaman, yang
tertutup bagi awak media maupun masyarakat umum, sehingga memang sangat terbatas untuk melakukan pengamatan terhadap tokoh-tokoh yang hadir dalam pemakaman hari ini. Namun yang jelas tadi ada beberapa unsur manajerial dari PT Djarum sendiri, para karyawan, dan juga pejabat daerah yang terkonfirmasi hadir dalam upacara pemakaman hari ini. Demikian rekan Siska. Baik, terkait dengan sosok Bambang Hartono sendiri tentu ini menuai banyak pertanyaan dari masyarakat tentunya, dan ini menuai sorotan. Lalu seperti apa sosok dari Bambang Hartono sendiri di mata para karyawannya, Waska? Baik rekan Siska dan juga Turbiners, tadi kami sempat mewawancarai salah satu karyawan dari PT Djarum yang hadir, yaitu Ahmad Nur Fakih Rosyidi, yang juga merupakan sekretaris dari pimpinan unit kerja atau PUK SPSI RTMM, Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Djarum Rembang. Menurutnya seluruh karyawan dari Djarum merasakan kehilangan yang mendalam karena almarhum Michael Bambang Hartono dikenal oleh para karyawannya sebagai pemimpin yang peduli dan egaliter, tidak membedakan kasta dari karyawan-karyawannya. Bahkan menurutnya karyawan di level paling rendah pun tetap mendapatkan penghargaan dari mendiang Michael Bambang Hartono tanpa adanya diskriminasi. Fakih sendiri menjelaskan bahwa meski tidak semua karyawan bisa hadir karena keterbatasan tempat, tapi seluruh karyawan mendoakan mendiang Michael Bambang Hartono agar yang bersangkutan bisa mendapatkan jalan yang terbaik dan keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan ketambahan. Fakih sendiri yang sudah selama 25 tahun bekerja di PT Djarum mengatakan merasakan langsung peran dari mendiang Michael Bambang Hartono terhadap kesejahteraan para karyawan, termasuk oleh para karyawan menurutnya sering mendapatkan bonus, bahkan para putra-putri dari karyawan Djarum juga banyak yang mendapatkan beasiswa pendidikan dari sosok orang terkaya di Indonesia tersebut. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Mas Kahausan melaporkan terkait prosesi pemakaman terhadap pengusaha Bambang Hartono di Rembang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Sejumlah karyawan PT Djarum turut hadir dalam prosesi pemakaman pengusaha Michael Bambang Hartono di Rembang, Jawa Tengah pada Rabu 25 Maret 2026. Mereka tampak kompak mengenakan pakaian putih sebagai tanda penghormatan terakhir terhadap Bambang Hartono. Setidaknya ada 10 bus yang membawa rombongan pelayat ke area pemakaman. Prosesi pemakaman terhadap Bambang Hartono digelar di area makam keluarga Djarum di Desa Punjul Harjo, Kecamatan Rembang. Ada 2 tenda besar yang dipersiapkan untuk keluarga dan karyawan yang mengikuti prosesi pemakaman.
Adapun prosesi pemakaman terhadap jenazah Bambang ini berlangsung eksklusif bagi para pelayat. Awak media hanya diperkenankan melakukan peliputan di luar tenda. Seorang karyawan bernama Ahmad Nur Fakir Roshidi mengungkapkan rasa kehilangan yang mendalam atas kepergian atasannya tersebut. Sekretaris Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Jarum Rembang tersebut mengatakan, almarhum merupakan sosok yang sangat peduli dan tak pernah membeda-bedakan. Menurut Fakih, selama 25 tahun bekerja di PT Jarum, dirinya merasakan langsung kesejahteraan yang diberikan oleh Bambang, seperti pemberian bonus hingga program beasiswa bagi anak-anak karyawan melalui program Bakti Pendidikan. Dalam rangka untuk menghadiri pemakaman Bapak Hartono, Bapak Hartono, ya memang kita semua ya merasa ada simpati lah untuk Bapak karena dia ya capek. Menurut karyawan semua ini bagus untuk kerjanya supaya ya yang mampu memberikan lapangan kerja untuk kita semua. Sebelumnya Bapak udah pernah bertemu langsung dengan almarhum atau menghubungi tidak langsung? Sebenarnya kalau bertemu sih jarang Mas ya, kan Bapak sering di Jakarta. Tapi sosok yang seperti apa sepengetahuan Bapak, Pak? Kalau Pak itu orangnya rada baik. Kalau sama ya membeda-bedakan lah antara karyawan sama ini ya. Walaupun kita sendiri yang paling bawah ya, tapi kita ada membeda-bedakan. Ini semuanya datang sini Pak dari Dari Bak Rembang, Bak Mandor sama Bak Firman Pak. Berapa karyawan? Oh enggak, kalau datangnya enggak semua yang datang. Ya mungkin ada perwakilan lah dari kita semua, mungkin ya setiap ada yang 30 orang, 40 orang, siap 25. Total sampai sekitar berapa mungkin kalau keseluruhan? Yang mungkin kalau ini hampir 3. Karyawan semua itu? Ya, tidak bisa datang semua kan. Memang ini terbatas, kalau datang semua kan enggak bisa. Nanti ikut upacara pemakaman Pak? Ya. Mungkin harapannya Pak doa untuk almarhum Pak? Ya, semoga diberi jalan yang baik. Nah, untuk yang ditinggalkan dan kedepannya saya bisa semuanya. Untuk karyawan kedepannya biar lebih maju lagi, biar bisa pekerjaan di mana-mana lagi. Kalau almarhum sendiri mungkin pernah memberikan bonus atau apa pada karyawan juga? Nah, itu sudah sering kali lah. Oh, sudah sering. Katanya juga karyawan yang mendekati suka Ya, memang ada beasiswa untuk karyawan, walaupun karyawan pun anaknya pun bisa misalnya untuk seperti untuk bakti peduli pendidikan, nah untuk beasiswa semua. Kalau Bapak sendiri sudah berapa lama bekerja di? Sudah 25 tahun. Jenazah pemilik PT Jarum Michael Bambang Hartono telah tiba di Rembang, Jawa Tengah untuk dimakamkan pada Rabu 25 Maret hari ini. Sejumlah karangan bunga dari berbagai kalangan seperti pejabat hingga pengusaha tampak berjajar di jalan masuk pemakaman. Tak hanya keluarga, prosesi pemakaman terhadap Bambang Hartono juga dihadiri oleh para karyawan. Sebelumnya, jenazah Bambang Hartono diberangkatkan dari Gor Jarum Kudus setelah disemayamkan selama 3 hari. Selengkapnya mengenai prosesi pemakaman Bambang Hartono akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Maska Hausan. Selamat siang, Maska, bisa dilaporkan seperti apa prosesi pemakaman terhadap Bambang Hartono di Rembang? Baik rekan Siska dan juga Tribuners, selamat siang. Saya laporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang berada di kompleks pemakaman keluarga Jarum yang berada di Dukuh Godo, Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, di mana baru saja berlangsung upacara pemakaman terhadap jenazah dari
Chairman PT Jarum, Michael Bambang Hartono. Dan sejak pagi, sejak pukul 7, area pemakaman sudah tampak dijaga ketat oleh beberapa petugas Satuan Pengamanan atau Satpam, dan area jalan di dalam makam keluarga Jarum tampak dipenuhi oleh ratusan karangan bunga dan juga puluhan janur kuning yang ditata berjajar menyerupai terowongan. Dan karangan bunga sendiri berjajar mulai dari gerbang pemakaman sampai ke titik pemakaman yang berjarak kurang lebih 200 meter. Kiriman karangan bunga berasal dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, pejabat publik, pengusaha, hingga organisasi kemasyarakatan dan juga lembaga pendidikan. Dan untuk diketahui mulai pukul 9 pagi tadi, gelombang pelayat sudah berdatangan ke area makam keluarga Jarum, termasuk rombongan dari Kudus yang menumpangi sekurangnya 10 bus besar rombongan Lelayu, dan disusul oleh keluarga dari mendiang Michael Bambang Hartono yang secara bergantian datang mulai pukul 9. Sampai akhirnya jenazah dari Michael Bambang Hartono tiba di Rembang di pemakaman keluarga Jarum pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Diiringi oleh kawalan ketat dari aparat keamanan dan juga pihak keluarga. Untuk diketahui, Michael Bambang Hartono sendiri meninggal dunia di Singapura pada 19 Maret lalu, kemudian disemayamkan di Grand Haven, Jakarta, sebelum kemudian jenazahnya dibawa ke Gor TB Jarum, Kabupaten Kudus, dan disemayamkan selama 3 hari di Kudus, mulai tanggal 22 hingga 25 Maret ini. Dan pagi hari tadi, jenazah Michael Bambang Hartono yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia ini tiba di pemakaman keluarga yang berada di Kabupaten Rembang, dan ada selain pihak keluarga dan juga sejumlah pejabat daerah yang tampak berada di lokasi pemakaman, ada juga ribuan karyawan dari pabrik Jarum yang datang secara bergantian, termasuk para karyawan dari pabrik Jarum SKT Rembang yang kompak datang mengenakan pakaian putih, dan kebanyakan mereka yang bekerja di pabrik Rembang datang ke area pemakaman mengendarai sepeda motor. Dan prosesi pemakaman dimulai pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, dimulai dengan upacara pemakaman, kemudian mulai pukul 11 tadi langsung dilakukan prosesi pemakaman. Dan upacara pemakaman hingga prosesi pemakaman itu sendiri berlangsung eksklusif dan tertutup, hanya untuk kalangan keluarga, tamu undangan, dan juga karyawan. Adapun awak media yang meliput hanya diberi area pembatasan area di depan tenda tamu undangan. Di area pemakaman sendiri memang disediakan 2 tenda putih berukuran besar yang digunakan bagi para peserta upacara pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Michael Bambang Hartono. Demikian rekan Siska, kami laporkan dari Rembang. Baik, selain dari keluarga dan juga karyawan, apakah Anda melihat ada tokoh-tokoh penting ataupun pejabat yang turut hadir dalam prosesi pemakaman tersebut, Maska? Baik rekan Siska dan juga Tribuners, di area pemakaman keluarga Jarum ini yang berada di Rembang, selain pihak keluarga dan juga karyawan dari Jarum, memang terkonfirmasi ada beberapa pejabat publik daerah yang ikut hadir dalam upacara pemakaman ini. Di antaranya yang sudah transformasi adalah Sekda Rembang dan juga Wakapolres Rembang. Namun secara pasti memang pemakaman ini dilakukan secara tertutup. Adapun mobil dari para tamu undangan langsung parkir di samping area eksklusif yang berada di dekat tenda putih, tempat titik lokasi pemakaman yang tertutup bagi awak media maupun masyarakat umum, sehingga memang sangat terbatas untuk melakukan pengamatan terhadap tokoh-tokoh yang hadir dalam pemakaman hari ini. Namun yang jelas tadi ada beberapa unsur manajerial dari PT Jarum sendiri, para karyawan, dan juga pejabat daerah yang terkonfirmasi hadir dalam upacara pemakaman hari ini. Demikian rekan Siska. Baik, terkait dengan sosok Bambang Hartono sendiri tentu ini menuai banyak pertanyaan dari masyarakat tentunya, dan ini menuai sorotan. Lalu seperti apa sosok dari Bambang Hartono sendiri di mata para karyawannya, Maska?
Baik rekan Anska dan juga Turbiners, tadi kami sempat mewawancarai salah satu karyawan dari PT Jarum yang hadir, yaitu Ahmad Nur Fakih Rosyidi, yang juga merupakan sekretaris dari pimpinan unit kerja atau PUK SPSI RTMM, Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Jarum Rembang. Menurutnya seluruh karyawan dari Jarum merasakan kehilangan yang mendalam karena almarhum Michael Bambang Hartono dikenal oleh para karyawannya sebagai pemimpin yang peduli dan egaliter, tidak membedakan kasta dari karyawan-karyawannya. Bahkan menurutnya karyawan di level paling rendah pun tetap mendapatkan penghargaan dari mendiang Michael Bambang Hartono tanpa adanya diskriminasi. Fakih sendiri menjelaskan bahwa meski tidak semua karyawan bisa hadir karena keterbatasan tempat, tapi seluruh karyawan mendoakan mendiang Michael Bambang Hartono agar yang bersangkutan bisa mendapatkan jalan yang terbaik dan keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan ketambahan. Fakih sendiri yang sudah selama 25 tahun bekerja di PT Jarum mengatakan merasakan langsung peran dari mendiang Michael Bambang Hartono terhadap kesejahteraan para karyawan, termasuk oleh para karyawan menurutnya sering mendapatkan bonus, bahkan para putra-putri dari karyawan Jarum juga banyak yang mendapatkan beasiswa pendidikan dari sosok orang terkaya di Indonesia tersebut. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Mas Kahausan melaporkan terkait prosesi pemakaman terhadap pengusaha Bambang Hartono di Rembang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Sejumlah karyawan PT Jarum turut hadir dalam prosesi pemakaman pengusaha Michael Bambang Hartono di Rembang, Jawa Tengah pada Rabu 25 Maret 2026. Mereka tampak kompak mengenakan pakaian putih sebagai tanda penghormatan terakhir terhadap Bambang Hartono. Setidaknya ada 10 bus yang membawa rombongan pelayat ke area pemakaman. Prosesi pemakaman terhadap Bambang Hartono digelar di area makam keluarga Jarum di Desa Punjul Harjo, Kecamatan Rembang. Ada 2 tenda besar yang dipersiapkan untuk keluarga dan karyawan yang mengikuti prosesi pemakaman. Adapun prosesi pemakaman terhadap jenazah Bambang ini berlangsung eksklusif bagi para pelayat. Awak media hanya diperkenankan melakukan peliputan di luar tenda. Seorang karyawan bernama Ahmad Nur Fakih Rosyidi mengungkapkan rasa kehilangan yang mendalam atas kepergian atasannya tersebut. Sekretaris Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Jarum Rembang tersebut mengatakan, almarhum merupakan sosok yang sangat peduli dan tak pernah membeda-bedakan. Menurut Fakih,
Selama 25 tahun bekerja di PT Djarum, dirinya merasakan langsung kesejahteraan yang diberikan oleh Bambang, seperti pemberian bonus hingga program beasiswa bagi anak-anak karyawan melalui program Bakti Pendidikan. Dalam rangka untuk menghadiri pemakaman Bapak Hartono, Bapak Hartono, ya memang kita itu ya merasa ada simpati lah untuk Bapak, karena dia ya sangat baik sekali. Menurut karyawan semua ini bagus untuk Hartono supaya ada yang mampu memberikan lapangan kerja untuk kita semua. Sebelumnya Bapak udah pernah bertemu langsung dengan almarhum ataupun mengunjungi juga langsung? Sebenarnya kalau bertemu sih jarang Mas ya, kan Bapak sering di Jakarta aja. Tapi sosok yang seperti apa pengetahuan Bapak, Pak? Kalau Pak itu orangnya rendah baik. Kalau sama ya membeda-bedakan lah antara karyawan ini sama ini ya. Walaupun kita sendiri yang paling bawah ya, tapi kita ada membeda-bedakan. Ini semuanya datang ke sini Pak dari berapa? Dari Mbak Rembang, Mbak Wando sama Mbak Firman. Berapa orang Pak? Oh enggak, kalau datangnya enggak semua yang datang. Ya mungkin karena perwakilan lah dari kita semua, mungkin ya setiap ada yang 30 orang, 40 orang siap ya, 35. Total sampai sekitar berapa Pak mungkin keseluruhan? Keseluruhan mungkin kalau ini hampir 3.000. Nanti karyawan semua itu? Ya, dan bisa datang semua kan. Memang ini terbatas, kalau bisa datang semua kan enggak bisa. Nanti ikut upacara pemakaman Pak ya? Mungkin harapannya Pak doa untuk almarhum Pak? Ya, semoga diberi jalan yang baik. Dan untuk yang ditinggalkan dan ketatan yang baik, bisa semuanya. Untuk karyawan kedepannya biar lebih maju lagi. Biar bisa buka perusahaan di mana-mana lagi. Kalau almarhum sendiri mungkin pernah memberikan entah bonus atau apa pada karyawan juga? Ya, ini sudah sering kali lah. Oh, sudah sering. Katanya juga karyawan yang berprestasi sudah Ya, dapat memang ya, Pak. Untuk karyawan walaupun karyawan itu pun anaknya pun bisa misalnya untuk bakti peduli pendidikan, nah untuk beasiswa semua. Kalau Bapak sendiri sudah berapa lama sudah di? Saya sudah 25 tahun. Jenazah pemilik PT Djarum Michael Bambang Hartono telah tiba di Rembang, Jawa Tengah untuk dimakamkan pada Rabu 25 Maret hari ini. Sejumlah karangan bunga dari berbagai kalangan seperti pejabat hingga pengusaha tampak berjajar di jalan masuk pemakaman. Tak hanya keluarga, prosesi pemakaman terhadap Bambang Hartono juga dihadiri oleh para karyawan. Sebelumnya, jenazah Bambang Hartono diberangkatkan dari Gor Djarum Kudus setelah disemayamkan selama 3 hari. Selengkapnya mengenai prosesi pemakaman Bambang Hartono akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Maska Hausan. Selamat siang, Maska, bisa dilaporkan seperti apa prosesi pemakaman terhadap Bambang Hartono di Rembang? Baik rekan Siska dan juga Tribuners, selamat siang. Saya laporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang berada di kompleks pemakaman keluarga Djarum yang berada di Dukuh Godo, Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, di mana baru saja berlangsung upacara pemakaman terhadap jenazah dari Chairman PT Djarum, Michael Bambang Hartono. Dan sejak pagi, sejak pukul 7, area pemakaman sudah tampak dijaga ketat oleh beberapa petugas Satuan Pengamanan atau Satpam, dan area jalan di dalam makam keluarga Djarum tampak dipenuhi oleh ratusan karangan bunga dan juga puluhan janur kuning yang ditata berjajar menyerupai terowongan. Dan karangan bunga sendiri berjajar mulai dari gerbang pemakaman sampai ke titik pemakaman yang berjarak kurang lebih 200 meter
Kiriman karangan bunga berasal dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, pejabat publik, pengusaha, hingga organisasi kemasyarakatan dan juga lembaga pendidikan. Dan untuk diketahui mulai pukul 9 pagi tadi, gelombang pelayat sudah berdatangan ke area makam keluarga Djarum, termasuk rombongan dari Kudus yang menumpangi sekurangnya 10 bus besar rombongan Lelayu dan disusul oleh keluarga dari mendiang Michael Bambang Hartono yang secara bergantian datang mulai pukul 9. Sampai akhirnya jenazah dari Michael Bambang Hartono tiba di Rembang di pemakaman keluarga Djarum pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Diiringi oleh kawalan ketat dari aparat keamanan dan juga pihak keluarga. Untuk diketahui, Michael Bambang Hartono sendiri meninggal dunia di Singapura pada 19 Maret lalu, kemudian disemayamkan di Grand Haven, Jakarta, sebelum kemudian jenazahnya dibawa ke Gor TB Djarum, Kabupaten Kudus, dan disemayamkan selama 3 hari di Kudus mulai tanggal 22 hingga 25 Maret ini. Dan pagi hari tadi, jenazah Michael Bambang Hartono yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia ini tiba di pemakaman keluarga yang berada di Kabupaten Rembang. Dan ada selain pihak keluarga dan juga sejumlah pejabat daerah yang tampak berada di lokasi pemakaman, ada juga ribuan karyawan dari pabrik Djarum yang datang secara bergantian, termasuk para karyawan dari pabrik Djarum SKT Rembang yang kompak datang mengenakan pakaian putih. Dan kebanyakan mereka yang bekerja di pabrik Rembang datang ke area pemakaman mengendarai sepeda motor. Dan prosesi pemakaman dimulai pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, dimulai dengan upacara pemakaman. Kemudian mulai pukul 11 tadi langsung dilakukan prosesi pemakaman. Dan upacara pemakaman hingga prosesi pemakaman itu sendiri berlangsung eksklusif dan tertutup hanya untuk kalangan keluarga, tamu undangan dan juga karyawan. Adapun awak media yang meliput hanya diberi area pembatasan area di depan tenda tamu undangan. Di area pemakaman sendiri memang disediakan 2 tenda putih berukuran besar yang digunakan bagi para peserta upacara pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Michael Bambang Hartono. Demikian rekan Siska, kami laporkan dari Rembang. Baik, selain dari keluarga dan juga karyawan, apakah Anda melihat ada tokoh-tokoh penting ataupun pejabat yang turut hadir dalam prosesi pemakaman tersebut, Maskah? Baik rekan Siska dan juga Tribuners, di area pemakaman keluarga Djarum ini yang berada di Rembang, selain pihak keluarga dan juga karyawan dari Djarum, memang terkonfirmasi ada beberapa pejabat publik daerah yang ikut hadir dalam upacara pemakaman ini. Di antaranya yang sudah terkonfirmasi adalah Sekda Rembang dan juga Wakapolres Rembang. Namun secara pasti memang pemakaman ini dilakukan secara tertutup. Adapun mobil dari para tamu undangan langsung parkir di samping area eksklusif yang berada di dekat tenda putih, tempat titik lokasi pemakaman yang tertutup bagi awak media maupun masyarakat umum, sehingga memang sangat terbatas untuk melakukan pengamatan terhadap tokoh-tokoh yang hadir dalam pemakaman hari ini. Namun yang jelas tadi ada beberapa unsur manajerial dari PT Djarum sendiri, para karyawan, dan juga pejabat daerah yang terkonfirmasi hadir dalam upacara pemakaman hari ini. Demikian rekan Siska. Baik, terkait dengan sosok Bambang Hartono sendiri tentu ini menuai banyak pertanyaan dari masyarakat tentunya, dan ini menuai sorotan. Lalu seperti apa sosok dari Bambang Hartono sendiri di mata para karyawannya, Maskah? Baik rekan Siska dan juga Tribuners, tadi kami sempat mewawancarai salah satu karyawan dari PT Djarum yang hadir, yaitu Ahmad Nur Fakih Rosyidi, yang juga merupakan sekretaris dari pimpinan unit kerja atau PUK SPSI RTMM Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Djarum Rembang. Menurutnya seluruh karyawan dari Djarum merasakan kehilangan yang mendalam karena almarhum Michael Bambang Hartono dikenal oleh para karyawannya sebagai pemimpin yang peduli dan egaliter, tidak membedakan kasta dari karyawan-karyawannya.
Bahkan menurutnya karyawan di level paling rendah pun tetap mendapatkan penghargaan dari mendiang Michael Bambang Hartono tanpa adanya diskriminasi. Fakih sendiri menjelaskan bahwa meski tidak semua karyawan bisa hadir karena keterbatasan tempat, tapi seluruh karyawan mendoakan mendiang Michael Bambang Hartono agar yang bersangkutan bisa mendapatkan jalan yang terbaik dan keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan ketabahan. Fakih sendiri yang sudah selama 25 tahun bekerja di PT Djarum mengatakan merasakan langsung peran dari mendiang Michael Bambang Hartono terhadap kesejahteraan para karyawan. Termasuk oleh para karyawan menurutnya sering mendapatkan bonus, bahkan para putra-putri dari karyawan Djarum juga banyak yang mendapatkan beasiswa pendidikan dari sosok orang terkaya di Indonesia tersebut. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jateng Mas Kahausan melaporkan terkait prosesi pemakaman terhadap pengusaha Bambang Hartono di Rembang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Sejumlah karyawan PT Djarum turut hadir dalam prosesi pemakaman pengusaha Michael Bambang Hartono di Rembang, Jawa Tengah pada Rabu 25 Maret 2026. Mereka tampak kompak mengenakan pakaian putih sebagai tanda penghormatan terakhir terhadap Bambang Hartono. Setidaknya ada 10 bus yang membawa rombongan pelayat ke area pemakaman. Prosesi pemakaman terhadap Bambang Hartono digelar di area makam keluarga Djarum di Desa Punjul Harjo, Kecamatan Rembang. Ada 2 tenda besar yang dipersiapkan untuk keluarga dan karyawan yang mengikuti prosesi pemakaman. Adapun prosesi pemakaman terhadap jenazah Bambang ini berlangsung eksklusif bagi para pelayat. Awak media hanya diperkenankan melakukan peliputan di luar tenda. Seorang karyawan bernama Ahmad Nur Fakih Roshidi mengungkapkan rasa kehilangan yang mendalam atas kepergian atasannya tersebut. Sekretaris Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan Minuman Djarum Rembang tersebut mengatakan, almarhum merupakan sosok yang sangat peduli dan tak pernah membeda-bedakan. Menurut Fakih, selama 25 tahun bekerja di PT Djarum, dirinya merasakan langsung kesejahteraan yang diberikan oleh Bambang, seperti pemberian bonus hingga program beasiswa bagi anak-anak karyawan melalui program Bakti Pendidikan. Dalam rangka untuk menghadiri pemakaman Bapak Hartono, Bapak Hartono, ya memang kita sendiri ya merasa ada simpati lah untuk Bapak, karena dia sangat baik sekali. Menurut karyawan semua ini bagus untuk karyawan supaya ya yang
bawah ya, tapi kita ada tidak. Ini semuanya datang ke sini Pak Dari Mbak Rembang, Mbak Lando sama Mbak Firman. berapa orang Pak kira-kira? Oh enggak, kalau datangnya enggak semua yang datang. Ya mungkin ada perwakilan lah dari kita semua, mungkin ya siap. Ada yang 30 orang, 40 orang siap ya, 25. Total sampai sekitar berapa mungkin keseluruhan? Keseluruhan mungkin kalau ini hampir 3.000. Jadi karyawan semua itu? Ya, nggak bisa datang semua kan. Memang ini terbatas, kalau bisa datang semua kan ya bisa. Nanti ikut upacara pemakaman Pak ya? Mungkin harapannya Pak doa untuk almarhum. Ya, semoga diberi jalan yang baik. Dan untuk yang ditinggalkan dan jabatan yang bisa diberi semuanya. Untuk karyawan kedepannya biar lebih maju lagi. Biar bisa perusahaan di mana-mana lagi. Kalau almarhum sendiri mungkin pernah memberikan entah bonus atau apa pada karyawan gitu? Ya, itu sudah sering kali lah. Oh, sudah sering. Katanya juga karyawan yang berprestasi supaya bisa terbiasa. Memang ada beasiswa untuk karyawan, walaupun karyawan itu pun anaknya pun bisa misalnya untuk seperti peduli pendidikan, nah untuk beasiswa semua. Kalau Bapak sendiri sudah berapa lama sudah di? Sudah 25 tahun. 25 tahun. Jenazah pemilik PT Jarum Michael Bambang Hartono telah tiba di Rembang, Jawa Tengah untuk dimakamkan pada Rabu 25 Maret hari ini. Sejumlah karangan bunga dari berbagai kalangan seperti pejabat hingga pengusaha tampak berjajar di jalan masuk pemakaman. Tak hanya keluarga, prosesi pemakaman terhadap Bambang Hartono juga dihadiri oleh para karyawan. Sebelumnya, jenazah Bambang Hartono diberangkatkan dari Gor Jarum Kudus setelah disemayamkan selama 3 hari. Selengkapnya mengenai prosesi pemakaman Bambang Hartono akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jateng, Maska Hausan. Selamat siang, Maska, bisa dilaporkan seperti apa prosesi pemakaman terhadap Bambang Hartono di Rembang? Baik rekan Suska dan juga Tribuners, selamat siang. Saya laporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang berada di kompleks pemakaman keluarga Jarum yang berada di Dukuh Godo, Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, di mana baru saja berlangsung upacara pemakaman terhadap jenazah dari Chairman PT Jarum, Michael Bambang Hartono. Dan sejak pagi, sejak pukul 7, area pemakaman sudah tampak dijaga ketat oleh beberapa petugas Satuan Pengamanan atau Satpam, dan area jalan di dalam makam keluarga Jarum tampak dipenuhi oleh ratusan karangan bunga dan juga puluhan janur kuning yang ditata berjajar menyerupai terowongan. Dan karangan bunga sendiri berjajar mulai dari gerbang pemakaman sampai ke titik pemakaman yang berjarak kurang lebih 200 meter. Kiriman karangan bunga berasal dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, pejabat publik, pengusaha, hingga organisasi kemasyarakatan dan juga lembaga pendidikan. Dan untuk diketahui mulai pukul 9 pagi tadi, gelombang pelayat sudah berdatangan ke area makam keluarga Jarum, termasuk rombongan dari Kudus yang menumpangi sekurangnya 10 bus besar rombongan Lelayu, dan disusul oleh keluarga dari mendiang Michael Bambang Hartono yang secara bergantian datang mulai pukul 9. Sampai akhirnya jenazah dari Michael Bambang Hartono tiba di Rembang di pemakaman keluarga Jarum pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Diiringi oleh kawalan ketat dari aparat keamanan dan juga pihak keluarga. Untuk diketahui, Michael Bambang Hartono sendiri meninggal dunia di Singapura pada 19 Maret lalu, kemudian disemayamkan di Grand Haven, Jakarta.
sebelum kemudian jenazahnya dibawa ke Gor PB Jarum, Kabupaten Kudus, dan disemayamkan selama 3 hari di Kudus mulai tanggal 22 hingga 25 Maret ini. Dan pagi hari tadi, jenazah Michael Bambang Hartono yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia ini tiba di pemakaman keluarga yang berada di Kabupaten Rembang. Dan ada selain pihak keluarga dan juga sejumlah pejabat daerah yang tampak berada di lokasi pemakaman, ada juga ribuan karyawan dari pabrik jarum yang datang secara bergantian, termasuk para karyawan dari pabrik jarum SKT Rembang yang kompak datang mengenakan pakaian putih. Dan kebanyakan mereka yang bekerja di pabrik Rembang datang ke area pemakaman mengendarai sepeda motor. Dan prosesi pemakaman dimulai pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, dimulai dengan upacara pemakaman. Kemudian mulai pukul 11 tadi langsung dilakukan prosesi pemakaman. Dan upacara pemakaman hingga prosesi pemakaman itu sendiri berlangsung eksklusif dan tertutup, hanya untuk kalangan keluarga, tamu undangan, dan juga karyawan. Adapun awak media yang meliput hanya diberi area. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan